Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fadhil ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifadah wal naf' wal intifa' ila arwah walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin khususan daru Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين ما كانوا حولة أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وساعد في مدها المعهد وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة مغفرا بركاتهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Arab panitia mengatur tapi nggak usah bicara. Man tarakas salata, siapa orang yang meninggalkan salat muta'ammidan, dengan sengaja meninggalkan salat, nggak ada udzur, bariat maka bebas, minhu daripada itu man, zimmatu Muhammad, tanggungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak mau tanggung jawab sama orang yang meninggalkan sholat. Kalau sudah Nabi tidak tanggung jawab, siapa kira-kira yang nanti akan bisa nolong? Padahal satu-satunya harapan kita yang bisa nolong nanti di hari kiamat adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya. Nabi lepas tangan dah. Kalau bahasa sekarang lepas tangan, tidak mau bertanggung jawab bagi orang yang meninggalkan sholat. Itu anak-anak kecil, tolong Wanser diatur. Itu mengganggu yang lainnya. Saking gede ini dosoni orang yang nggak sholat. Begitu bahayanya, begitu besarnya, begitu risikonya tinggi sampai Nabi udah angkat tangan. Ada seorang sakit misalnya, dibawa ke dokter. Waduh, tidak sanggup saya. Berarti apa ini? Sakitnya parah ini. Dibawa, dirujuk ke Surabaya, ke rumah sakit. Rumah sakit bilang nggak ganggu di sini. Alatnya nggak mampu. Bawa ke Singapura, Singapura nggak sanggup. Cene mate wis.
Misalnya ini ya. Mau diapakan lagi kalau sudah dokternya sudah lepas tangan? Dokter yang paling ahli pun angkat tangan. Begitulah dosanya orang yang meninggalkan sholat. Sampai yang paling hebat pun ngasih syafaat nanti dari kiamat, angkat tangan, lepas tangan. Kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nggak ada udzur, bari'at minhu dhimmatu Muhammad, tanggungan Muhammad udah nggak ada lagi. Artinya lepas tangan Rasulullah SAW. Parah dah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin, 5 salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, katabahunna Allah, mewajibkan itu 5 salat Allah ala ibadi, atas hamba Allah. Faman adda, maka barang siapa adda, melaksanakan man hunna, bukan hanna ya, hunna itu salat 5 waktu, itu khamsu salawat, 5 waqitinna, untuk waktu-waktunya. Inna itu khamsu salawat, kunna menjadi itu khamsu salawat, lahu bagi man addahun, nuran cahaya, wa burhanan dan bukti, yaumal qiyamah di hari kiamat. Salat 5 waktu itu diwajibkan oleh Allah. Siapa yang melaksanakan tepat waktu persis, maka akan menjadi cahaya nanti dari kiamat dan bukti kebaikan. Masya Allah. Siapa yang wajibkan salat 5 waktu? Allah. Kewajiban daripada Tuhan yang menciptakan kita dan alam semuanya. Sebenarnya Allah itu mewajibkan kepada kita beberapa hal bukan karena Allah itu membutuhkan atau mengharapkan itu. Tak kasih gambaran ya. Pemerintah membuat undang-undang wajib bagi warga negara harus begitu dan begini dan begina. Itu semuanya diatur sebenarnya supaya teratur negara ini, supaya bagus stabilitasnya. Kalau patuh warga negara Indonesia, baik jadinya. Dan laginya menguntungkan kepada pemerintah, politiknya, pemerintahannya lancar jadinya. Allah mengatur ada kewajiban-kewajiban harus bagi hambanya, makhluknya begini. Itu sebenarnya satu. Untuk kemanfaatan kita, tapi tidak untuk kemanfaatan Tuhan. Kalau pemerintah ada timbal baliknya, rakyatnya nurut, manfaat bagi pemerintah. Hamba Allah nurut, nggak manfaat sama Tuhan, tapi manfaat bagi hamba Allah itu sendiri. Man amila shalihan fali nafsih, wa man asa'a fa 'alaiha. Begitu juga kalau maksiat, tidak merugikan Tuhan tapi merugikan dirinya sendiri. Wes, tak kasih contoh.
disuruh sholat 5 waktu. Apakah karena Allah itu butuh dengan sholatnya kamu? Enggak. Kamu nggak sholat tidak sampai merugikan Tuhan. Kenapa kamu dilarang minum khamr, berjudi atau berzina? Apakah Tuhan itu akan rugi, bahaya kalau kamu itu minum khamr, berjudi? Juga tidak, yang rugi diri kamu. Sebaliknya, jika kamu nggak sholat, yang rugi siapa? Kamu. Tuhan tidak merasa untung dengan sholatnya kamu. Kalau kamu meninggalkan sholat, Tuhan tidak merasa rugi. Tapi kalau kamu sholat, kamu yang untung. Dan kalau kamu meninggalkan sholat, kamu yang rugi. Begitu juga maksiat, khamr, judi. Tuhan tidak merasa rugi kalau kamu itu neguk khamr, judi. Tapi kalau kamu minum khamr dan judi, kamu yang rugi. Kok tidak sembahyang sakarepmu? Tak butuh Gusti Allah. Cuma awakmu dhewe sing rugi. Kamu makan, apakah nguntungkan Tuhan? Enggak. Kamu makan rezeki halal, nguntungkan Tuhan? Enggak. Yang nguntungkan awakmu sendiri. Kalau tidak makan, yang sakit siapa? Tuhan. Ya kamu sendiri yang sakit. Kamu main judi, tumpes, merugikan Tuhan, merugikan kamu sendiri. Kamu nggak main judi, kamu celengi duitnya, yang untung siapa? Kamu sendiri. Karena itu percuma kamu ninggalkan wajib, percuma kalau kayak ini rugi awakmu dewi. Kamu berbuat haram, rugi awakmu sendiri. Tapi banyak nggak sadar ya, banyak nggak sadar. Kadang-kadang kulitnya bagus kulitnya, dikei gambar kalau jengking. Kira-kira ada ndak muji? Api irek gambar kalau jengking. Oh no, nggak ada. Yang rugi siapa kalau begitu? Orang itu sendiri. Kenapa? Dengan maksiatnya dia rugi sendiri. Coba kalau kulitnya itu bersih, pakai pakaian rapi, pakai minyak wangi, sholat Allahu Akbar berjamaah di masjid, yang untung siapa? Dia sendiri. Masya Allah, seneng kita wong. Anak itu masih muda seperti begitu, bersih, akhlak gitu. Kulite goyok sampai lukisan. Setelah itu Masya Allah rambutnya pinggir kanan kiri tipis, tengah mekrok, ada kuncitnya lagi di belakang, curut tuh kondi. Subhanallah. Siapa yang rugi kalau ini? Apakah Allah rugi? Tidak, dirinya sendiri. Anting-anting tidak cukup, irungnya juga bisa. Tahu tuh teman-teman ya? Kayak ono tali tarian, persis itu. Pakaiannya kadang-kadang ya Allah, kenapa kamu tadi itu merugikan diri kamu sendiri dengan maksiat kamu kepada Tuhan? Sampai kau ke taman safari itu banyak binatang ya. Sampai delok
Ndelok bedes iku seneng lucu. Ndelok badak lucu, ndelok wong koyo ngono gak lucu blas ya. Enakan ndelok binatang sih an. Sama ngelihat orang anak muda model begitu itu. Ngono ku bangga. Goblok setengah mati. Ini kewajiban Tuhan. Diwajibkan sholat 5 waktu oleh Allah bukan karena Allah butuh ambil sholatmu, tapi sebenarnya itu adalah manfaat bagi diri kamu. Siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, maka akan menjadi cahaya dan bukti kebaikan nanti di hari kiamat. Karena itu laksanakan dengan baik. Cahaya nanti di hari kiamat. Cahayanya bukan cahaya lampu, Pak. Bukan cahaya listrik nanti di hari kiamat itu. Cahaya amal, cahaya iman. Mencorong nanti orang-orang yang beriman itu karena sholatnya. Itu cahaya listrik, gak ada PLN nanti di hari kiamat. Nggak ada PLN. Nggak ada tenaga air, tenaga uap, tenaga nuklir, nggak ada. Tidak ada neon, tidak ada dop, tidak ada sukle, tidak ada. Yang ada adalah cahaya iman, cahaya amal soleh. Lah, yang mencorong itu nanti sholat 5 waktunya. Sehingga orang beriman itu kelihatan putih-putih, bersih-bersih, mengeluarkan cahaya. Kalau nggak sholat 5 waktu, dono cahayai. Sehingga akan nampak hitam-hitam, sadis, bengis, beringas. Jadi orang itu nanti kalau di atas dunia ini ganteng sampai elek karena sudah ditentukan sama Tuhan ya. Ganteng sama eleknya di atas dunia ini ya misalnya ini bentuknya sudah langsung cetakan dari Tuhan, sudah produk ilahi. Lahir pesek yo pesek wis. Lahir ireng yo ireng wis. Lahir ndek yo ndek kon. Gak bisa diroba-roba. Tak sambung sikile sini dukur. Sikile tok dukur ndase cilik tetep. Padha ae. Nggak bisa itu sudah. Tapi nanti di hari kiamat yang membuat orang itu tampan itu ibadahnya loh. Sing ireng di dunia itu loh. Nanti akan berubah menjadi putih bagus karena amalnya. Sing ganteng di dunia itu welek nanti di hari kiamat karena dia kafir, karena dia amalnya nggak benar. Bilal itu bakal ganteng di hari kiamat. Abu Lahab itu putih pak, ganteng aja nih pamannya Rasulullah, tapi welek nanti di hari kiamat. Kenapa? Bergantung dengan iman dan amal soleh. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nanti di hari kiamat ada wajah yang berputih, ada wajah yang hitam. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang yang wajahnya putih-putih, dia bergelimang dalam rahmat Allah di surga Allah selama-lamanya di dalamnya. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam nanti di hari kiamat,
tutur di dunia, maka akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kafir setelah jadi orang beriman? Lu ngerti kok dilanggar. Kenapa? Kamu tahu ini kewajiban Tuhan kok kamu nggak lakukan? Kenapa? Al-Quran di sini telah mengatur kamu, ndak kamu turuti. Kenapa iman dengan Nabi kok kamu tidak mengikuti ajarannya, mengkafirinya? Rasakno salamu dewi model kayak ngono. Fadzugul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakan adab Allah sebab kekafiran kamu di atas dunia. Karena itu dikatakan wa man dhayya'ahunna, wa man dhayya'a, siapa yang menyia-nyiakan itu manhunna salat 5 waktu, husyira, akan dikumpulkan ma Fir'aun, bersama Fir'aun wa Haman dan Haman. Haman ini penasehatnya Fir'aun. Iblis itu iblis. Kalau iblis gak sampai nih. Iblis itu paling jeleknya makhluk. Dilaknat oleh Allah sak turunan nih, tapi tidak tahu ngaku Tuhan. Wedi sian. Fir'aun ini loh manusia, tidak pernah mengaku Tuhan, itu iblis. Walaupun jelek, dilaknat oleh Allah. Fir'aun ini manusia, ngaku Tuhan. Iblisnya godek, hebat kon. Kufurmu paling elek anjene Fir'aun. Ya Allah, ngaku Tuhan Fir'aun itu. Cuma Fir'aun itu memang dibuat lupa sama Allah. Makanya orang itu kalau ketipu ya, jadi bukan Allah melupakan, tapi dia dijadikan lupa. Fir'aun itu mulai bayi sampai tua, umurnya 500 tahun. Nggak tahu loro blas, nggak pernah sakit, ngeluh nggak tahu, influenza nggak tahu, greges nggak tahu, sakit gigi nggak pernah. Sehat terus mulai bayi sampai tua. Karena itu Fir'aun mengaku Tuhan. Coba sampean begitu toh, begetut sepisan, begetut mari ngono ketabrak pincang, ya tolong sampean, tolong. Sing jago dak kuat diangkat. Lah ini membuat orang itu sadar, iya, ternyata kapan aku kuat bisa dicabut kekuatanku oleh Allah. Wah, hebat, petinju, ahli karate, hebat, murus, lemes wis, gak iso tinju maning wis, gak bisa karate lagi. Di situ membuat orang sadar, iya, gak ada kekuatan saya. Lah Fir'aun ndak, sehat terus, ndak tahu murus, ndak tahu ngeluh, sampai ngaku Tuhan. Itu ngaku nabi mana ini, ngaku Tuhan. Ya Allah. Karena itu Fir'aun ini contoh manusia terjelek, contoh manusia terjelek. Lah ini orang yang meninggalkan sholat kumpul sama Fir'aun di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ini adalah satu gambaran betapa hinanya nanti di akhirat orang yang meninggalkan sholat itu, sehingga dia dikumpulkan sama Fir'aun, sama Haman. Wa fi haditsin tawil, dan diterangkan dalam hadits yang panjang, hadisnya panjang. Nah, anna Jibril, sesungguhnya Jibril nazala, turun itu Jibril ala nabiyyi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata Jibril kepada Nabi, ya Muhammad,
Muhammad, la yataqabbalullah, tidaklah menerima Allah minta rikis sholat, dari orang yang meninggalkan sholat, saumahu, puasanya, tarikis sholat, puasanya orang yang meninggalkan sholat, wala sodagatahu, dan tidaklah Allah menerima sodagata, sedekahnya, itu tarikis sholat, orang yang meninggalkan sholat, wala hajjahu, dan tidak menerima hajjahu, hajinya, tarikis salah, orang yang meninggalkan sholat, wala amalahu, dan tidaklah Allah menerima amalnya, tarikis salah, orang yang meninggalkan sholat, wala zakatahu, dan tidaklah Allah menerima zakatnya, tarikis salah, orang yang meninggalkan sholat. Ya terima kabeh wis. Ada orang gak sholat, baik Ustadz, poso Senin Kemis, suruh puasa sampai semaput. Kalau dia meninggalkan sholat nggak diterima puasanya. Lo kan puasanya sah Ustadz, orang yang nggak sholat sah tapi nggak diterima. Paham nggak ini? Sah tapi tidak diterima. Kalau kayak ini, silahkan bekerja tapi tidak digaji, silahkan puasa tapi tidak dikasih ganjaran, dikasih pahala. Apa perlunya? Masya Allah, sedekah Ustaz, setiap harinya itu loh 2 ton beras, cuma dah sholat, percuma, tidak diterima oleh Allah. Hampur-hampurkan uang kamu sampai ludes untuk sedekah, tapi kalau sholat nggak benar, nggak diterima. Wala hajjau, hajinya, haji nggak sholat, haji 3 kali, serbani mulai putih, abang, hijau, coklat, oranye, komplit, tapi nggak sholat, percuma hajinya kamu, tidak diterima oleh Allah. Ndelok Ka'bah, ndelok opo koni kono di kono, nggak sholat itu. Lo sudah tahu ini Ka'bah kiblatnya orang Islam, mulai yang sungi dah sholat, haji siapa opo kon? Udah sampai di Masjidil Haram itu Pak, ongkosnya banyak. Ada di keraton dah sholat, ngeledek. Dan diterima hajinya dari orang yang meninggalkan sholat. Wah, amalau amalnya, wirite, dikire. Masya Allah, lek wiritan mulai maghrib sampai jam 2 tapi tidak sholat subuh, tidak diterima wiridnya kamu. Wala zakat, tahu zakatnya juga demikian, tidak diterima. Kamu berzakat harus menjadi orang yang rajin sholat, kamu puasa harus menjadi orang yang rajin sholat, kamu haji harus menjadi orang yang rajin sholat, terus begitu. Kemudian Jibril menerangkan watarikus sholah mal'unun fit taurati wal injili wal zaburi wal furqan. Watarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat, mal'unun, diusir dari rahmat Allah, fit taurati, dalam kitab Taurat, wal injili, dan dalam kitab Injil, wal zaburi, dan dalam kitab Zabur, wal furqani, dan dalam kitab Al-Quran. Kitab Zabur, kitab Injil. Jadi sholat itu sebenarnya bukan kewajiban yang baru. Dulu juga ada sholat, cuma bukan 5 waktu sholatnya.
sama dengan puasa, bukan kewajiban baru. Umat-umat dahulu juga wajib puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan khusus umat Muhammad, sholat 5 waktu adalah khusus umat Muhammad. Yang meninggalkan sholat itu dilaknat di kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Furqan. Bukan undang-undang loh ya, bukan hasil kemufakatan para DPR yang didok dengan MPR, tapi ini adalah hukum daripada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Diusir dari rahmat. Tahu rahmat enggak? Belas kasih kalau bahasa Indonesia bilang. Disaaken demi Tuhan. Ini ndak, Tuhan ndak seaken belas. Enggak disaaken itu Tuhan. Terus apa sing seaken? Loh, yang paling kasihan itu adalah Tuhan kok. Yang paling rahmat itu adalah Tuhan. Tuhan nggak mau rahmat. Siapa yang akan nggak bisa rahmat? Berarti nanti Allah akan benci, marah kepada orang meninggalkan sholat. Ketika Allah marah kepada orang meninggalkan sholat, berarti malaikat luwe marah maning. Manusia akan lebih membenci lagi nantinya. Kenapa? Yang Arhamur Rahimin, yang Maha Rahmat aja nggak mau ngasih, diusir, benci, apalagi manusia yang gampang emosi, malaikat yang sangat dahsyat marahnya. Tuhan aja Maha Rahmat benci apa mana sing liyane. Hati. Lu kitab Injil dah ada, Ustaz, saya teliti mulai awal sampai akhir Injil tuku saya dah ada yang melaknat orang yang enggak sholat. Dudu Injil saiki, Injil yang belum berubah, karena orang Islam itu meyakini Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang, Zabur yang sekarang wis dirobah-robah. Apa buktinya kalau sudah dirobah-robah? Buktinya tidak ada yang asli dengan bahasanya Nabi Isa. Quran bahasanya bahasa siapa? Bahasa Nabi Muhammad. Sampai berangkat yang Jepang, Quran ini bodoh. Sampai berangkat yang Rusia, Quran ini bodoh. Sama. Qurannya sama. Sampai berangkat ke Jerman, Qurannya sama. Orang Jerman kalau baca surat Al-Fatihah, ya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Orang Jepang kalau baca surat Al-Fatihah tetap Bismillahirrahmanirrahim. Orang Indonesia kalau baca Injil, bahasa Indonesia Injili. Orang Jepang kalau baca Injil, bahasa Jepang Injili. Orang Jerman kalau baca Injil, bahasa Jerman Injilnya. Orang Jerman datang ke Indonesia, Joko Injil Indonesia, ndak iso maca karena bahasanya berubah. Orang Indonesia ke Jepang, ambil Injil di Jepang, gak iso maca karena bahasanya berubah. Tulisannya berubah, bahasanya berubah, wajahannya berubah. Ndak asli bahasanya. Kenapa? Bukan dengan bahasanya Nabi Isa. Berarti semua kitab Injil bukan kitab yang asli, tapi itu adalah terjemahan. Siapa sing ngerubah? Pikiran dewi. Tapi Islam, agamanya Islam, kitab Al-Quran, berangkat yang dia podo, tulisannya podo, bacanya sama, nggak ada yang berubah, terjaga. Sebelum dirubah, aslinya di kitab Taurat, Injil, Zabur semuanya menyatakan orang yang meninggalkan sholat itu diusir dari rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah. Pun tak terus no. Tarikus sholat, orang
meninggalkan sholat, yanzilu turun alaihi atas itu tarikus sholat kulla yaumin setiap hari walailatin dan setiap malam alfu laknatin 1000 laknat. Berarti laknat itu apa? Diusir dari rahmat Allah. Wa alfu sakhatin dan 1000 kemarahan. Wa innal malaikata dan sesungguhnya para malaikat Allah yal'anuna melaknat mengusir daripada rahmat Allah hu itu tarikas shalah min fauqi daripada atas sab'i samawat 7 langit-langit. Jadi bukan marah 1 kali, marah 1000 kali. Tahu disentak polisi enggak? Tentara ditentak tentara sepisan ya Bu. Wih, misalnya kurang ajar kali 1000 sepisan tok yang greweli, ini 1000 kali itu gimana kira-kira? Waduh, kita bisa bayangkan yo opo kagetmu duduk kepoyo logroga bisa awak mungkin itu saking kagetnya. Ini bukan tentara tapi Allah yang marah 1000 kali, 1000 laknat. Dan malaikat ikut juga mengkutuk, kalau bahasa sekarang, orang yang meninggalkan sholat dari 7 lapis langit. 7 lapis langit. Bumi ini dibangkitkan langit, bumi ini dibandingkan langit seperti debu dibandingkan dengan laut, dibandingkan dengan daratan sak debu ketok kira-kira cilik ya Allah, udah cilik. Bumi ini kalau dibandingkan langit cilik, itu satu langit. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua seperti perbandingannya bumi dengan langit pertama, cilik. Langit kedua dengan langit ketiga cilik, terus begitu sampai langit ke-7 itu pol malaikat semuanya, semuanya melaknat mengkutuk orang yang meninggalkan sholat. Tuh kok iso kok wani temen menungso sakmene cilike itu nantang malaikat sakmono akeh, nantang Tuhannya, kok berani? La ilaha illallah, hati-hati. Jangan sampai anak Anda semuanya dibenci malaikat, dibenci Tuhan, dibenci alam. Jangan sampai keluarga Anda, istri Anda semuanya. Peringatkan, elingno. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Kapan dia meninggalkan sholat, dibenci Tuhan, dibenci malaikat, dibenci alam semesta nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya jadikan orang yang bisa patuh dengan ajaran Allah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.